Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Kamis 14 Agustus 2025 yang tertulis di Yesaya 61 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkulung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap zaman punya bentuk penderitaannya sendiri. Ada orang yang terpenjara di balik jeruji besi, tetapi lebih banyak lagi orang yang terkurung dalam penjara batin. Rasa bersalah yang menekan, kegagalan masa lampau yang menghantui, kepahitan karena pengkhianatan, dan ketakutan akan masa depan yang membuat langkah hidup terhenti. Ada yang hidup bebas secara fisik, tetapi jiwanya terikat oleh kecemasan dan rasa tidak berharga. Bangsa Yehuda juga pernah mengalami hal yang demikian. Mereka kembali dari pembuangan di Babel, tetapi bukan sebagai bangsa yang perkasa. Mereka kembali sebagai orang-orang yang lelah, orang-orang yang patah hati dan kehilangan harapan. Kota mereka hancur, bait Allah roboh, dan semangat mereka runtuh. Masa depan tampak suram. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah keadaan yang demikianlah Nabi Yesaya menyampaikan firman ini, yang menyampaikan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mari kita perhatikan bahwa Nabi tidak memulai dengan rencana politik atau strategi pembangunan ekonomi. Tetapi ia memulai dengan satu hal yang paling mendasar, yaitu tentang kehadirat Tuhan dan kuasa Roh Tuhan. Sebab tanpa Roh Tuhan, semua rencana hanyalah usaha yang rapuh. Tetapi ketika Roh Tuhan mengurapi, pesan sederhana pun menjadi obat bagi jiwa yang sedang sakit, dan harapan mulai tumbuh kembali di tanah yang kering. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini mendapat penggenapan sempurna ketika Yesus membacakannya di sinagogi Nazaret, seperti yang tertulis di Lukas 4 ayat 18-21 yang berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini saat kamu mendengarnya." Dengan kata lain, Yesus sedang menyatakan, "Inilah aku, Mesias yang diutus untuk membawa kabar baik bagi mereka yang terpuruk." Jelas bahwa misi Yesus menyentuh orang-orang yang terpinggirkan, menyembuhkan hati yang sedang hancur, dan membebaskan orang-orang yang sedang terbelenggu. Bayangkan ketika Yesus berkata kabar baik untuk orang-orang yang miskin, ia sedang memandang orang-orang yang tidak punya daya beli, orang-orang yang tidak punya suara, bahkan tak punya harga diri di mata masyarakat dan orang banyak. Ketika ia mengatakan pemulihan untuk yang remuk hati, ia memeluk orang-orang yang hancur dan kehilangan, penolakan dan pengkhianatan dari sekitarnya. Dan ketika ia berkata pembebasan bagi tawanan, ia berbicara bukan hanya tentang penjara fisik, tetapi belenggu dosa, kebiasaan buruk, dan luka batin yang mengikat manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Roh Tuhan yang sama kini juga tinggal di dalam kita. Itu berarti kita pun diutus untuk misi yang sama. Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, dan di tengah-tengah masyarakat, kita harus memancarkan hal-hal yang baik
memancarkan kabar-kabar baik. Orang yang kita temui seharusnya bisa berkata, bersamamu aku merasakan damai dan kelegaan. Ini bukan hanya soal kata-kata rohani, tetapi menghadirkan kasih dalam tindakan nyata, yakni menolong, menghibur, mendengar, serta menguatkan orang lain. Yesaya 61 ayat 1 bukan sekedar hanya catatan sejarah, melainkan undangan-undangan untuk hidup dalam pengurapan, melangkah bersama Roh Tuhan, dan menjadi saluran berkat di dunia yang penuh luka ini. Seperti lampu di tengah malam, kita dipanggil untuk membawa terang di tempat yang gelap. Dan ingat, terang tidak perlu berteriak untuk mengusir gelap. Ia hanya perlu menyala untuk menunjukkan bahwa ia memiliki manfaat di tengah-tengah lingkungannya. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku kabar baik. Dunia sedang menanti orang-orang yang rela menjadi saluran Roh Kudus di tempat kerjanya, di keluarganya, di sekolah, bahkan dimanapun ia berada. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa mengubah suasana hati satu orang yang kita temui setiap hari. Saat senyum, satu doa, satu telinga yang mau mendengar, itu bisa menjadi kabar baik bagi hati yang sedang hancur dan remuk. Ingatlah, Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mengutus kita. Dia mengurapi kita justru di tengah kelemahan kita, supaya kuasanya semakin nyata di dunia ini. Jika kita mau melangkah dalam ketaatan, Roh Tuhan yang sama yang bekerja dalam Yesaya dan Yesus akan bekerja melalui kita juga hari ini. Jadi, marilah kita keluar dari tempat dengan keberanian, karena dunia sedang menunggu kabar baik yang hanya bisa dibawa oleh orang-orang yang hidup dalam Roh Tuhan. Demikian firman Tuhan.